Jenggawah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang menyimpan bentang alam khas berupa hamparan persawahan dan juga bukit-bukit kecil yang terbentuk secara alami yang seringkali oleh masyarakat sekitar menyebutnya sebagai gumuk. Gumuk merupakan salah satu pelengkap dan juga komponen utama di Jenggawah. Gumuk-gumuk ini membuat wilayah Jenggawah bagaikan permata zamrud yang indah dan juga asri dipandang. Gumuk di wilayah Jenggawah merupakan sebagai penyeimbang lingkungan sekitarnya sekaligus sebagai penahan angin, penyimpan air hujan, serta habitat bagi beberapa jenis tanaman dan juga hewan yang ada sekitarnya. Masyarakat pun tidak bisa terlepas dengan adanya gumuk. Bagi masyarakat, gumuk merupakan komponen utama yang tak akan lepas dari kehidupan mereka. Namun, di balik keindahannya, ternyata Jenggawah menyimpan luka yang sangat mendalam. Banyak sekali rahasia umum yang dipendam oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti pertambangan yang ada di gumuk-gumuk yang ada di Jenggawah. Contohnya, pertambangan tanah liat yang ada di Gumuk Gunung Jati. Gumuk Gunung Jati ini merupakan wilayah di mana bukit-bukit kecil yang ada di sana dilakukan eksploitasi berlebihan, yaitu pertambangan tanah liat guna peningkatan ekonomi bagi Jenggawah. Namun, pertambangan yang ada di Gumuk Jati menyebabkan banyak sekali dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dampak lingkungan akibat pengerukan Gumuk Jati yang ada di Desa Jenggawah, Jember. Yang pertama ada kerusakan bentuk lahan atau yang biasa disebut dengan geomorfologi. Pengerukan gumuk yang dilakukan secara besar-besaran bisa mengubah bentuk alami permukaan bumi yang ada di Gumuk Jati itu sendiri. Karena kerusakan geomorfologi ini bisa bersifat jangka panjang dan juga sulit untuk dipulihkan. Yang kedua ada erosi sedimentasi. Setelah gumuk banyak dikeruk, tanah menjadi terbuka dan juga tidak terlindungi oleh tanaman. Dampaknya adalah erosi dan sedimentasi ini merusak lingkungan sekitar dan bisa menurunkan kualitas lahan pertanian yang ada di Desa Jenggawah itu sendiri. Yang ketiga ada pengerukan kualitas air. Pengerukan gumuk mempengaruhi sistem air permukaan maupun tanah. Dampaknya yang dirasakan masyarakat sekitar yang menggunakan air sumur atau sungai. Yang keempat, yang terakhir adalah menyebabkan bencana. Pengerukan gumuk tanpa pengawasan meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti longsor, banjir, dan juga kekeringan. Ringkasannya adalah pengerukan Gumuk Jati Jenggawah menyebabkan 4 faktor. Yang pertama ada kerusakan bentuk lahan, topografologi. Tidak hanya dampak terhadap lingkungan, pengerukan gumuk juga memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya loh. Seperti contohnya menimbulkan suara bising pada saat pekerjaan dilaksanakan. Suara bising ini disebabkan atau diakibatkan oleh alat berat yang sedang bekerja. Maksudnya, alat berat yang sedang bekerja itu menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu warga sekitar. Entah itu baik pekerjaannya maupun kegiatan masyarakat yang lainnya. Yang kedua, menimbulkan banyak debu. Debu yang banyak akan menyebabkan sebuah polusi. Polusi yang dihirup atau yang ada di sekitar masyarakat akan menimbulkan banyak penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, kelongsoran tanah. Pengerukan gumuk atau tanah yang terus-menerus akan mengakibatkan permukaan tanah tidak rata. Akibatnya, lama-kelamaan tanah yang sudah dikeruk atau bekas tanah yang dikeruk akan mengakibatkan kelongsoran pada tanah di sekitarnya. Selain ada dampak dari masalah pengerukan Gumuk Jati, di sini juga ada saran penanganan masalah pengerukan Gumuk Jati. Yang pertama ada penghentian atau pembatasan pengerukan. Langkah pertama ini yang sangat penting adalah melakukan penghentian sementara atau pembatasan aktivitas pengerukan. Yang kedua ada rehabilitasi kawasan gumuk.
Yang ketiga ada pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat menggantungkan ekonomi pada kegiatan pengerukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencarian seperti pengembangan usaha pertanian berkelanjutan, wisata edukasi gumuk, dan juga pemberdayaan UMKM lokal. Yang keempat ada penegasan hukum dan pengawasan lapangan. Aparat pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di sekitar Gumuk Jati. Yang kelima ada edukasi dan sosialisasi kepada warga. Kesadaran masyarakat menjadi kunci sebagai keberhasilan pengolahan lingkungan itu sendiri. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan program edukasi berkelanjutan, warga dapat memahami dampak serius pengerukan gumuk dan pentingnya menjaga fungsi ekologisnya. Yang keenam ada pengolahan air dan drainase. Untuk mengurangi risiko banjir, erosi, dan penurunan kualitas air, perlu adanya pembangunan sistem drainase yang baik di sekitar kawasan gumuk. Yang ketujuh atau yang terakhir ada kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan juga akademis. Permasalahan lingkungan tidak bisa ditangani satu pihak saja, tetapi juga diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan juga akademisi dan lembaga lingkungan yang Yang ketujuh atau yang terakhir, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan juga akademisi. Permasalahan lingkungan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tetapi juga diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan juga lembaga lingkungan untuk merancang solusi dan berbasis riset. Sebenarnya cukup miris ya. Setelah kami melakukan observasi ke lapangan, kami diberikan sebuah fakta yang sangat menjatuhkan ekspektasi kami. Jadi kami berekspektasi sebenarnya, wah, Jenggawah ini adalah sebuah wilayah yang sangat indah, asri, dan juga bagai permata. Jadi untuk sampai ke sana bahkan kami disajikan sebuah pemandangan persawahan yang dipadukan dengan gumuk-gumuk yang ada di sana, langit yang biru, suasana yang begitu asri. Namun setelah sampai ke lokasi pertambangan tanah liat yang ada di Gumuk Jati tersebut, kami benar-benar tercengang, bahkan ekspektasi kami dijatuhkan dengan sangat-sangat terhempas. Bahkan ya, setelah kami lihat, gumuk tersebut bukan lagi gumuk, namun hanya bongkahan tanah liat yang tersisa. Karena hasil dari pertambangan tersebut, kami ini melihat bahwa yang tadinya gumuk yang sangat tinggi dan besar hanya tinggal bongkahan dari tanah liat yang bahkan tidak sampai dari 1/4 luas yang tadinya utuh. Hal ini tentunya adalah hasil dari pertambangan yang telah diizinkan oleh pemerintah. Dari sini kami melihat bahwa sebenarnya pemerintah hanya mementingkan sebuah kemajuan ekonomi tanpa melihat kerusakan yang telah terjadi. Dari sana kami melihat, wah, memang benar tanah liat yang digunakan atau yang digali dari Gumuk Jati tersebut digunakan untuk meningkatkan ekonomi Jenggawah, terutama dari sektor gerabahnya. Namun hasil dari pertambangan itu kita bisa lihat sendiri, sebuah gumuk yang sangat besar habis dan tinggal hanya bongkahan kecil di bawah. Hal itu banyak banget menimbulkan bencana dan juga dampak untuk masyarakat. Dampak-dampak yang benar-benar negatif untuk masyarakat. Hal ini juga karena izin dari pemerintah tersebut. Harusnya harus ada AMDAL yang disetujui sebelum adanya pertambangan tersebut. Namun apakah benar AMDAL tersebut berjalan? Apakah benar AMDAL tersebut
dilakukan dengan benar-benar matang, atau hanya berjalan di atas kertas, atau hanya ditandatangani tanpa diawasi lebih lanjut. Kami menunggu bagaimana penanganan yang sebenarnya. Kami terus mencari bagaimana penanganan dari pemerintah yang sebenarnya untuk lingkungan di Jenggawah. Bagaimana pemerintah bisa menyikapi adanya pertambangan yang sudah mulai menghilangkan gumuk yang ada di Jenggawah tersebut. Aktivitas pengerukan gumuk merupakan kegiatan eksploitasi bentang alam yang berupa bukit pasir dan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan dan juga pembangunan infrastruktur. Meskipun aktivitas ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan pelaku usahanya, namun praktik ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pengerukan gumuk ini menyebabkan sebuah perubahan bentuk lahan dan hilangnya fungsi ekologis dari gumuk itu sendiri. Fungsi ekologis gumuk itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah penahan angin dan penahan abrasi. Akibat dari pengerukan gumuk ini akan mengakibatkan menurunnya stabilitas tanah serta meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kerusakan vegetasi dan hilangnya habitat organisme sekitar turut mempercepat degradasi lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas pengerukan gumuk ini sangat perlu dan sangat harus diatur dan diawasi secara ketat melalui kebijakan yang mengedepankan sebuah pelestarian lingkungan dan penerapan penambangan berkelanjutan. Dengan peraturan dan pengawasan yang sangat tepat, pemanfaatan gumuk dapat dilakukan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan juga keselamatan warga sekitar.